Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2571 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop hukuman Allah atas semua orang. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita orang percaya tidak boleh menghakimi orang. Karena dengan menghakimi orang, yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini, yang pertama dengan menghakimi orang, kita jadi orang berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Apa yang kita lakukan belum tentu benar, tapi kita sudah mendahului. Padahal belum tentu benar apa yang kita asumsikan kepada orang itu. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita menghakimi orang menurut apa yang nampak. Padahal belum tentu apa yang kita nilai kepada orang itu benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa kali kita tertipu. Kita menganggap bahwa orang itu jahat, ternyata dia baik. Begitu juga sebaliknya. Kita anggap dia baik, tapi ternyata jahat. Banyak kali kita tertipu karena penampilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pikir dia orang miskin, orang susah, tapi ternyata dia orang miliarder. Banyak orang tertipu berpikir, wah ini tamu istimewanya dari penampilannya, tapi ternyata dia hanyalah seorang penipu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, jangan menghakimi orang menurut apa yang nampak. Apa yang saudara lihat belum tentu benar. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang yang berangkat pergi ke tempat kerjanya melalui perjalanan yang lumayan jauh. Dalam perjalanannya dia melihat ada seekor anjing yang tidur di halte bus. Sorenya dia pulang, dia masih melihat anjing itu tidur di halte bus. Lalu dia mengambil kesimpulan, anjing itu anjing yang malas. Orang ini tidak tahu waktu dia berangkat kerja, ada peristiwa yang menggemparkan di desa itu, di mana ada satu rumah yang terbakar, di mana di dalamnya ada anak kecil yang sedang tertidur, sementara orang tuanya bekerja di luar rumah itu. Anjing itu melihat rumah itu sedang terbakar, dia menggonggong. Dia menggonggong sekeras-kerasnya, dan orang tua dari anak yang ada di dalam rumah itu tersadar dengan gonggongan.
anjing itu, dia melihat rumahnya mulai terbakar dan dia berlari pulang menyelamatkan anak kecil yang sedang tertidur di kamar rumah yang sedang terbakar itu. Karena gonggongan anjing itu, anak ini selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena perjuangan yang begitu berat, dia tentunya sangat-sangat melelahkan anjing itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena gonggongan anjing itu, anak di dalam rumah itu selamat. Karena anjing ini lelah, capek, seharian itu dia berjuang. Dia tertidur di halte bus itu. Kemudian lewatlah orang yang bekerja itu, yang cepat sekali mengambil keputusan bahwa anjing ini adalah anjing yang malas. Bapak, Ibu, Saudara, dari ilustrasi ini kita dapat melihat bahwa jangan pernah menghakimi, karena belum tentu apa yang kita asumsikan itu benar. Belum tentu, saudara. Betul? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, ketika kita menghakimi orang, kita menjadi orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jangan pernah menghakimi orang karena kita tidak tahu. Mungkin ada peristiwa sebelum terjadi, tapi kita cepat-cepat mengambil keputusan, memberikan asumsi, penilaian yang belum tentu benar pada orang itu. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini, karena dengan menghakimi orang, kita akan dihakimi. Saudara perhatikan ayat 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentunya sudah tahu tentang hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menabur penghakiman, kita menghakimi orang lain, nanti satu kali kita akan dihakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ukuran yang kita pakai itu akan diukurkan kepada kita. Saudara perhatikan ayat 3. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menghakimi. Karena apa yang kita pakai, ukurannya itu akan diukurkan kepada kita. Saudara bertobat. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Saudara yang belum tentu benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghakimi orang, ukuran yang sama akan diukurkan kepada kita. Kalau saudara menghakimi orang, satu hari nanti saudara akan ada di posisi itu. Saudara, saya yakin dan percaya kita semua pernah punya pengalaman seperti itu. Dan rasanya tidak enak. Kalau saudara sudah tahu rasanya menyakitkan, rasanya itu tidak enak, saudara jangan menghakimi orang. Karena di saat kita dihakimi, saudara, itu perasaan kacau, itu perasaan itu menyakitkan. Kalau saudara sudah tahu rasanya, jangan menghakimi orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Ada hukum tabur tuai terjadi. Dan selalu saya katakan, saudara, kalau kita percaya pada firman Tuhan, itu berarti apa yang kita tabur itu ya akan kita tuai. Kalau kita tanam satu biji jagung, saudara, dia akan bertumbuh. Dia tidak lagi menghasilkan satu biji jagung, tetapi banyak ratusan jagung, saudara, yang akan ada di tunggul jagung itu. Saudara,
Apa yang saudara tanam sekarang ini? Kalau saudara menghakimi, maka penghakiman demi penghakiman akan menghampiri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat dari suka menghakimi orang. Bertobat. Karena ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, karena dengan menghakimi orang, kita akan menerima hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita menerima hukuman? Karena kita mengambil porsinya Tuhan. Saudara bukan hakim, tetapi saudara mengambil keputusan. Memang ada di dunia ini hakim di pengadilan. Mereka memang bertugas untuk memberikan vonis kepada orang yang bersalah. Saudara, hakim yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan menjatuhkan benar atau salah, surga atau neraka. Dia adalah hakim agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan hakim itu. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah menghakimi orang. Karena kalau kita cepat menghakimi orang, padahal orang itu belum tentu salah loh. Kalau saudara pergi ke penjara, belum tentu orang yang divonis di dalam LP itu saudara mereka salah semua. Ada juga yang dikorbankan, ada yang jadi korban. Saudara, biarlah hakim itu yang berurusan dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita sebagai orang percaya, jangan cepat menghakimi orang. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Dengan tidak menghakimi orang, kita diproses Tuhan. Untuk belajar apa? Terima kekurangan orang lain. Dengan tidak menghakimi orang, kita diajar Tuhan untuk sabar. Dengan tidak menghakimi orang, kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Karena apa, saudara? Karena kalau kita menghakimi orang lain, maka kita yang berdosa. Dosa orang itu ditimpakan kepada kita. Makanya saudara jangan suka menghakimi. Yang kedua kita belajar, kalau kita suka menghakimi orang, kita akan dihakimi karena apa? Ukuran yang kita pakai itu akan diukurkan kepada kita. Yang ketiga saudara, kita akan menerima hukuman kalau kita menghakimi orang. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cepat menghakimi orang lain. Belajar saudara untuk menerima kekurangan orang lain. Belajar sabar. Biarlah Tuhan Allah yang hakim agung mulia itu, yang nanti akan memperlihatkan siapa yang benar, siapa yang salah. Memang saudara butuh waktu. Makanya Tuhan memproses kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Menunggu waktunya Tuhan. Amin. Dan kita belajar saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut Tuhan, pasti kita cepat menghakimi orang. Kita sudah mendahului penghakiman dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan bertobat. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita, dan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat kebenaran firman yang menasihati, menegur, dan memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa biarlah berkat-berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.